Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah fisika teknik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Nah, jadi sesuai dengan hukum Newton 1, saat suatu benda diam akan digerakkan, maka benda tersebut cenderung akan terus diam. Begitu pula saat benda sedang bergerak dan akan dihentikan, maka benda tersebut cenderung akan terus bergerak. Nah, inilah konsep kelembaman atau inersia. Untuk menggerakkan benda yang diam atau menghentikan benda yang bergerak, diperlukan gaya yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian untuk persamaan impuls, ya, secara matematis, impuls dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, di mana impuls I itu adalah impuls, satuannya adalah Newton second. Ya, F itu adalah gaya impulsif atau Newton satuannya. Delta T itu adalah perubahan waktu, yaitu T2 min T1. Satuannya sekon. Nah, karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor. Arah impuls searah dengan gaya impulsifnya, atau F. Nah, bisa dilihat pada grafik ini, ya. Apabila gaya impuls F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan pada grafik ini, ya, maka besarnya gaya impulsif sama dengan luas yang diarsir, ya, dalam selang waktu di bawah grafik. Ya, jadi yang diarsir ini merupakan besarnya gaya impulsif. Ya, dengan batas nilai dari T1, ya, saat kontak terjadi, ya, gaya dengan bendanya, sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Ya. Itulah ini besarnya bisa digambarkan dengan grafik ini yang diarsir. Nah, apabila kontak waktunya lebih panjang, maka gaya impulsifnya akan semakin kecil. Kalau kontak waktunya itu jaraknya semakin pendek, maka bisa dipastikan gaya impulsifnya semakin besar. Nah, ini contoh dari momentum, di mana di sini ada gambar untuk orang menaiki sepeda motor dan orang menaiki mobil. Ya. Bisa dipastikan apabila kedua kendaraan tersebut, motor dan mobil, yang melaju dengan kecepatan yang sama, ya, dan saling berhadapan, mau menabrak. Yang satu itu 250 km per jam, motor. Kemudian yang mobil itu 250 km per jam, mobil. Nah, bisa diperkirakan mana yang sulit untuk dikendalikan apabila terjadi pengereman mendadak atau apa ya namanya, pengurangan kecepatan secara mendadak. Nah, di sini kalau benda yang kendaraan yang apa namanya, yang bebannya lebih besar, ya, bisa dipastikan akan susah untuk lebih dihentikan, ya, apabila kecepatannya sama dengan yang motor, yaitu 250 km. Karena beban di sini mempengaruhi, ya, momentum, ya. Itu semakin besar beban, maka menghentikannya juga semakin susah. Nah, sekarang kita balik. Apabila bendanya itu sama atau kendaraannya itu sama, ya, contoh di sini adalah mobil semua, ya, tetapi berbeda kecepatannya. Contoh yang satu itu 250 km per jam, kemudian yang satunya lagi itu hanya 100 km. Nah, menghentikannya besar yang mana untuk menghentikannya gayanya? Ya, pastilah yang lebih besar, yang kecepatannya tinggi dan bebannya tinggi. Ya. Yang kecepatannya rendah, bebannya sama, itu juga bisa lebih ringan untuk menghentikannya. Nah, kaidah ini sesuai dengan hukum Newton 1 yang sudah dijelaskan di awal, ya, di mana benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Ya. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, persamaan momentum, ya, secara matematis, ya, bisa dirumuskan sebagai berikut. Ya. P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M itu adalah massa, kilogram, V itu adalah kecepatan, meter per sekon. Nah, karena momentum didapat dari hasil kali kecepatan dengan massanya, maka momentum termasuk besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatannya. Pada satu dimensi,
arah momentum cukup ditampilkan dengan tanda positif atau negatif. Tanda positif jika momentum itu searah dengan gaya, dan tanda negatif jika momentum itu berlawanan arah dengan gaya. Nah, kemudian hubungan impuls dan momentum. Sesuai dengan hukum 2 Newton, ya, maka F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan, di mana A-nya sama dengan delta V dibagi delta T, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Ya, maka di sini A-nya dirubah. F sama dengan M ya, kali A. A-nya yaitu dirubah menjadi V2 min V1 dibagi delta T. Ya. Nah, kemudian ini di perkalian silang. Delta T kali F ini naik ke atas. Ya. Sehingga F kali delta T sama dengan M kali V2 min M kali V1. Nah, M kali V2 dan M kali V1 ini merupakan impuls. Momentum, merupakan momentum. Ya, M kali V2 adalah momentum akhir. Ya. Kemudian M kali V1 adalah momentum awal. Nah, F kali delta T merupakan impuls. Maka impuls sama dengan delta momentum. Ya, atau perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, kemudian contoh soalnya seperti ini. Sebuah bola bermasa 150 gram ya, dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 20 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah, ya, di sini diketahui massa bolanya itu 150 gram, ya, sama dengan 0,15 kg. Kemudian V1-nya ya 20 meter per sekon, ya, V2-nya karena memantul kembali dengan kecepatan yang sama maka minus perlawanan arah ya 20 meter per sekon. Jadi impulsnya adalah F sama dengan massa kali V2 min V1. Massanya 0,15 kali min 20 dikurangi 20 sama dengan 0,15 kali minus 40. F-nya sama dengan min 6 Newton sekon. Itu. Nah, kemudian untuk contoh soal yang momentum, yaitu sebuah motor dengan pengendaranya bermassa 200 kg melaju dengan kecepatan 40 km per jam dengan percepatan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon kuadrat ini harusnya ya, kurang kuadrat karena percepatan. Nah, kemudian perubahan momentum motor tersebut setelah bergerak selama 5 detik adalah, nah, pembahasannya seperti ini. Nah, diketahui berat masanya motor dan pengendara adalah 200 kg. V1 sama dengan 40 km per jam. Nah, karena yang kita bahas itu adalah meter per sekon, ya. Maka di sini dirubah 40 km per jam jadinya adalah 11,11 meter per sekon. A-nya atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian T-nya yaitu 5 sekon atau 5 detik. Nah, hal pertama yang kita harus cari adalah kelajuannya setelah 5 detik. Ya. Nah, maka A-nya di sini adalah delta V dibagi T. Ya. Untuk mencari delta V sama dengan A kali T. Nah, kemudian untuk delta V sendiri adalah perubahan kecepatan, yaitu V2 min V1. Ya. Sama dengan A kali T. Nah, maka di sini yang diketahui adalah V1-nya, sehingga yang dicari adalah V2. V2 sama dengan ini kan pindah ruas, V-nya kan V1-nya tadinya min jadi plus V1 ditambah A kali T. Nah, sehingga V2-nya adalah tinggal dimasukkan. V1-nya 11,11 ditambah 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 11,11, maka hasilnya V2-nya 21,11 meter per sekon. Nah, kemudian untuk perubahan momentumnya didapatkan dengan mencari rumus seperti ini. Delta P atau momentum sama dengan impuls, ya, sama dengan massa kali perubahan kecepatan. Nah, delta P ya, atau momentumnya sama dengan massa kali V2 min V1. Ya, tinggal dimasukkan. Massanya 200, V2-nya 21,11, dikurangi V1-nya 11,11. Maka di sini
200 kali 10, ya hasilnya sama dengan delta P-nya atau momentumnya, yaitu 2000 kg meter per sekon atau 2 kilonewton sekon. Ya, seperti itu. Nah, untuk pembahasan impuls dan momentum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.